Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betty Nurmalasari dengan NPM 111819196 dari kelas 2FA5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang target kerja obat. Penentuan target kerja obat pada level molekul merupakan bagian krusial dalam desain obat. Cara menentukan target kerja obat pada level molekul dan pendekatan-pendekatan yang berguna dalam menentukan target kerja obat. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sistem fisiologis. Di antaranya ada sistem kardiovaskuler, yaitu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Misalnya aritmia, angina, dan hipertensi. Yang kedua ada sistem dermatologis, yaitu penyakit yang berhubungan dengan kulit. Misalnya eritema dan Stevens-Johnson syndrome. Yang ketiga ada sistem endokrin, misalnya diabetes, hipertiroidism, dan karsinosis. Selanjutnya ada sistem gastrointestinal, misalnya ulcus pepticum dan pankreatitis. Selanjutnya ada sistem genitourinaria, misalnya gagal ginjal kronis dan glomerulonefritis. Selanjutnya ada sistem hematologis, yaitu penyakit yang berhubungan dengan darah, misalnya leukemia, limfoma, dan anemia. Kemudian ada sistem imun, misalnya penyakit autoimun dan rinitis alergi. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal, misalnya rheumatoid arthritis dan osteoporosis. Kemudian ada sistem saraf, misalnya demensia, stroke, dan Parkinson. Kemudian ada sistem pernafasan, misalnya PPOK dan bronkitis. Menentukan target kerja obat dengan pendekatan sistem fisiologis bersifat top-down, yang dimulai dari penyakitnya, kemudian ditelusuri proses-proses molekuler dan biokimia yang terlibat pada perkembangan penyakit tersebut. Selanjutnya ada pendekatan sistem patologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada klasifikasi histopatologis yang mengkategorikan proses penyakit menurut kerusakan yang terjadi pada level sel atau jaringan. Yang pertama ada traumatik yang diakibatkan oleh luka yang dapat disebabkan oleh sumber eksternal, misalnya kecelakaan, atau sumber internal, misalnya akibat tekanan darah tinggi. Yang kedua ada toksik, yaitu akibat racun, dapat berasal dari toksin biologis, yaitu bisa ular, kimia, yaitu racun, dan fisika, yaitu radiasi. Yang ketiga ada hemodinamik, yang diakibatkan oleh penyakit pada pembuluh darah, misalnya stroke dan aritmia. Yang keempat ada hipoksik, yang diakibatkan oleh suplai oksigen yang tidak memadai atau berlebihan. Yang kelima, inflamasi, yang diakibatkan oleh respon inflamasi yang berlebihan. Yang keenam, infeksi, yang diakibatkan mikroba atau agen penginfeksi lainnya. Yang ketujuh ada neoplastik, yang diakibatkan oleh tumor dan kanker. Yang kedelapan, nutrisional, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan asupan zat gizi tertentu. Selanjutnya ada developmental, akibat abnormalitas pertumbuhan. Yang terakhir ada degeneratif, yang diakibatkan oleh kerusakan yang berhubungan dengan faktor umur. Pendekatan patologis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan karena pendekatan tersebut lebih fokus terhadap target seluler daripada organ. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan sistem target messenger dan non-messenger. Pendekatan ini fokus pada proses molekuler dan biokimia suatu penyakit. Dalam sistem ini, secara umum, target kerja obat dibedakan menjadi messenger target dan non-messenger target. Yang pertama yaitu target messenger, misalnya reseptor neurotransmitter, reseptor hormon, dan reseptor imunomodulator. Yang kedua, non-messenger target,
misalnya struktur sel endogen, makromolekul endogen, dan patogen eksogen. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang target kerja obat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya.